Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dio Saputra. Kami dan rekan saya Muhammad Ramadan dan Nur Syafiqah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bekerja dengan Java dan kelas Blueberry. Tujuan pada topik ini, pada bab ini kami akan mengantarkan beberapa konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, kami juga akan membahas konsep dari kelas dan objek, serta penggunaan kelas dan anggota-anggotanya termasuk perbandingan, konversi, dan pengubahan objek. Untuk saat ini, memfokuskan dalam penggunaan kelas yang telah dijabarkan dalam Java Class Library. Lalu akan kita lanjutkan tentang pembuatan kelas Anda sendiri. Pengenalan pemrograman berorientasi objek. Object-oriented programming atau biasa disebut juga dengan pemrograman berorientasi objek berputar pada konsep dari objek yang merupakan elemen dasar dari program Anda. Ketika kita membandingkan dengan dunia nyata, kita dapat menemukan beberapa objek di sekitar kita seperti mobil, singa, manusia, dan seterusnya. Objek ini dikarakterisasi oleh atribut dan tingkah lakunya. Contohnya, objek sebuah mobil mempunyai atribut tipe transmisi, warna, dan manufaktur, mempunyai tingkah laku berbelok, mengerem, dan berakselerasi. Selanjutnya, kelas dan objek. Perbedaan kelas dan objek. Sebuah objek adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata. Setiap objek dibangun dari sekumpulan data atau atribut yang disebut dengan variabel untuk menjabarkan karakteristik khusus dari objek, dan juga terdiri dari sekumpulan metode yang menjabarkan tingkah laku dari objek. Bisa dikatakan bahwa objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan metode yang berhubungan. Kelas adalah struktur dasar dari OOP. Kelas terdiri dari dua tipe dari anggota di mana disebut dengan field atau atribut atau properti dan metode. Field merupakan tipe data yang didefinisikan oleh kelas, sementara metode merupakan operasi. Sebuah objek adalah sebuah instansi atau keturunan dari kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Syafiqah. Setelah saya akan melanjutkan diskusi dari dia. Selanjutnya method. Apakah method itu dan mengapa menggunakan method? Sebuah method adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau dari method lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Berikut adalah karakteristik dari method. 1. Dapat mengembalikan satu nilai atau tidak sama sekali. 2. Dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak parameter sama sekali. Parameter bisa juga disebut sebagai argumen dari fungsi. 3. Setelah method telah selesai dieksekusi, dia akan kembali pada method yang memanggilnya. Memanggil ekstensi dan memberikan variabel dari method. Java API untuk melihat semua metode yang tersedia dari kelas string. Untuk memanggil sebuah ekstensi method, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Pemberian variabel dalam method. 1. Pass by false. Ketika pass by false terjadi, method membuat sebuah salinan dari set variabel yang dikirimkan ke method. Walaupun demikian, method tidak dapat secara langsung memodifikasi nilai variabel pengirimannya meskipun parameter salinannya sudah dimodifikasi nilainya di dalam method. 2. Pass by referensi. Ketika sebuah pass by referensi terjadi,
Alamat memori dari nilai pada sebuah variabel dilewatkan pada saat pemanggilan method. Hal ini berarti bahwa method menyalin alamat memori dari variabel yang dilewatkan pada method. Selanjutnya, memanggil method static. Method static adalah method yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasikan suatu kelas. Maksudnya tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu. Method static hanya dimiliki oleh kelas dan tidak dapat digunakan oleh instansi atau objek dari suatu kelas. Method static dibedakan dari method yang dapat diinstansi di dalam suatu kelas oleh kata kunci static. Static inversing dan comparing object. Testing tipe data primitif. Testing antara tipe primitif dapat mengizinkan Anda untuk mengkonversikan sebuah nilai dari sebuah tipe data tertentu kepada tipe primitif yang lain. Hal ini biasanya terjadi di antara tipe data angka. Ada sebuah tipe data primitif yang tidak dapat kita testing, yaitu tipe data Boolean. Selanjutnya, testing objek. Ada dua argumen, satu tipe objek dan tipe window yang lainnya. Dapat melewatkan ekstensi dari kelas apapun untuk argumen objek karena semua kelas Java adalah subclass dari objek. Untuk argumen window, kita dapat melewatkannya subclass-nya seperti dialog, file dialog, dan file. Hal ini dapat dituliskan dalam program dan bukan hanya dalam memanggil method. Jika kita mempunyai variabel yang didefinisikan sebagai kelas window, kita dapat memberikan objek dari kelas tersebut atau dari subclass-nya untuk dijadikan variabel tanpa konversi. Selanjutnya, converting primitif ke objek dan sebaliknya. Satu hal yang tidak dapat dilakukan pada beberapa keadaan yaitu konversi dari sebuah objek ke sebuah tipe data primitif atau sebaliknya. Tipe-tipe data primitif dan objek adalah sebuah yang sangat berbeda dalam Java dan tidak bisa secara langsung konversi di antara keduanya. Java mempresentasikan tipe data primitif dan versi kelasnya dengan sangat berbeda. Sebuah program tidak akan berhasil tercompile jika menggunakan hanya satu ketika yang lain juga diperlukan. Menggunakan kelas-kelas yang berhubungan untuk setiap tipe data primitif dapat menggunakan sebuah objek yang memiliki data yang sama. Selanjutnya, membandingkan dua objek. Sebuah contoh yang baik untuk ini adalah kelas string. Sangat mungkin memiliki dua objek string yang memiliki nilai yang sama. Namun, jika kita menggunakan operator untuk membandingkan objek ini, kedua objek tersebut akan menghasilkan hasil yang tidak sama, walaupun isinya ternyata sama, akan tetapi pada kenyataan mereka bukan merupakan objek yang sama. Untuk melihat jika dua objek string memiliki nilai yang sama, sebuah method dari kelas yaitu equate digunakan. Method ini akan memeriksa setiap karakter dalam string dan mengembalikan nilai true jika dua objek string memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, menentukan kelas dari sebuah objek. Jika kita ingin mengetahui kelas dari objek, sebuah objek dapat dilakukan dengan cara 1. Method getClass. Mengembalikan sebuah objek kelas atau di mana kelas itu sendiri merupakan sebuah objek yang memiliki sebuah method getName. Selanjutnya getName akan mengembalikan sebuah string yang mewakili nama kelas. 2. Operator intensity-of. Intensity-of memiliki dua operan. Objek pada sebelah kiri dan nama kelas pada sebelah kanan. Pernyataan ini mengembalikan nilai true atau false tergantung pada benar atau salah
Objek adalah sebuah instansi dari penambahan kelas atau beberapa subkelas milik kelas tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nampak share screen-nya dia? Lagi dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencontohkan program Java Class Library. Di sini saya akan mencontohkan program yang sederhananya. Karena judul dari kami adalah Java Class Library, maka kami akan mengambil yang bagian Class Library. Di sini namanya bisa kita buat dengan library. Selanjutnya kita mengambil lokasinya. Saya di sini memberi nama library kita. Sini kita bisa memilih Java class. Dengan memberi nama project library. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Ini saya akan membuat contoh program yang sederhana. Selanjutnya kita akan membuat program yang kita buat.
Ini saya mencontohkan kata hello. Selanjutnya kita bisa nge-save dan menjalankan programnya. Bella di sini sudah berhasil melakukan programnya. Message hello. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator. Terima kasih Ramadan yang telah menjelaskan pemrograman sederhana dari aplikasi Java. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.